Karena Imlek, biasanya 2 minggu setelah Imlek atau di rentang Imlek sampai Cap Gome, biasanya orang Chinese itu tidak mau menyelenggarakan acara wedding. Karena itu adalah peak-nya periode Lebaran ini. Oktober itu cuman ada 3 tanggal guys. Hai, apa kabar semuanya? Sudah lama sekali saya tidak mengupload di YouTube channel saya ini, GBU Channel. Mohon maaf karena memang keterhambatan dengan equipment. Laptopnya udah kejadulan guys. Jadi untuk mengedit sebuah video panjang untuk YouTube itu perlu effort yang sangat besar. Jadi mohon maaf ya, tapi kita coba untuk tetap bisa mengupload secara konsisten supaya kalian juga tetap tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dan informasi-informasi penting yang mungkin akan bermanfaat untuk kalian semuanya. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe dulu. Apalagi untuk kalian yang udah sering banget nonton video-video di channel saya ini, subscribe dulu sekarang ya. Dan jangan lupa juga share ke orang-orang yang mungkin membutuhkan video-video yang ada di channel saya ini. Nah, video kali ini adalah video rutin yang saya upload, tentunya mengenai tanggal hoki atau lucky date 2024. Ya, khususnya untuk calon pengantin yang akan menikah 2024 mungkin masih ketar-ketir karena belum dapat tanggal, karena orang tua kalian masih menginginkan untuk mencari tanggal baik. Maka seharusnya yang terjadi saat ini ketika video ini diupload bulan Agustus 2023, kalian masih menunggu tanggal baik itu karena primbonnya baru terbit di Hong Kong atau di China itu baru terbit sekitar bulan September atau Oktober. Dan mungkin baru nyampe ke Indonesia itu Oktober atau November, ya kan? Nah, sebetulnya jangan khawatir. Ini tanggal-tanggal yang sudah saya rekap, sudah saya lakukan sejak 2012 yang lalu. Dan setiap tahun saya rekap, saya kumpulkan tanggal-tanggal baik. Dan untuk 2024 ini saya pilih dari hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Karena kan sekarang banyak ya wedding hari Jumat. Dan memang dipilih untuk bisa memprediksi kira-kira tanggal berapa yang akan menjadi favorit kalian untuk menikah. Untuk menghitung tanggal baik sendiri memang sebetulnya bukan hanya sekedar mengumpulkan dari kalender aja. Karena yang saya lakukan ini sifatnya lebih general ya. Kalau kalian mau lebih mendetail, sebetulnya kalian harus menghitung dari jam lahir, menit lahir, tanggal lahir, bulan lahir, tahun lahir, sio unsur kalian, patse kalian, itu apa. Tapi secara umum, saya lakukan ini dari 2012 dan sudah terbukti 80% itu akurat. Saya sudah bisa memprediksi, oh tanggal-tanggal ini akan rame, tanggal-tanggal ini akan menjadi tanggal-tanggal favorit. Kalau nggak percaya, kalian bisa cek di video saya yang sebelum-sebelumnya. Ada Lucky Date 2022, 2021, silahkan dicek. Dan dibandingkan dengan tanggal-tanggal yang terjadi saat ini. Apakah itu betul-betul akurat atau tidak. Dan juga saya ingatkan juga, saya ini seorang MC, saya seorang wedding organizer, wedding planner, wedding consultant, sangjit consultant, content creator, bukan tukang ramal, bukan pencari jodoh. Jadi kalau kalian yang mau nanya, kok jodoh saya sama orang ini tanggal lahir sekian, show ini cocok nggak ya? Jangan tanya saya. Ya, kok tanggal ini cocok nggak ya buat saya? Jangan tanya saya, karena saya bukan tukang ramal, bukan orang yang bisa menghitung nasib. Nasib itu semua di tangan Tuhan guys. Oke, baik. Kita akan segera mulai. Jangan kemana-mana setelah yang berikut ini. Dan stay tune sampai akhir video. Mudah-mudahan dari tanggal-tanggal yang saya pilih ada tanggal-tanggal pilihan kalian. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share-nya saya tunggu. Terima kasih. Kita akan mulai, namun sebelumnya saya jelaskan dulu cara membaca tanggal-tanggal yang akan saya tayangkan di layar kalian. Nanti saya akan tayangkan tanggalnya beserta juga harinya. Dan nanti akan ada 2 huruf yang kalian temukan, S dan W, Sangjit Wedding. Ya, kalau ditulisnya S berarti cocok untuk Sangjit. Kalau ditulisnya W berarti cocok untuk wedding. Kalau ditulisnya sang S dan W atau W dan S, nah ini yang harus diperhatikan. S duluan berarti Sangjit lebih bagus, wedding nomor 2.
Kalau wedding duluan, berarti wedding lebih bagus, W duluan. S kedua berarti Sangjit nomor 2. Kok kalau nggak disebutkan gimana? Kalau nggak disebutkan berarti sifatnya netral atau bahkan sebetulnya tidak boleh sama sekali. Jadi itu cara bacanya. Nanti juga ada show yang clash. Clash itu artinya ciong. Ciong itu artinya bertentangan. Jadi untuk kalian yang siohnya disebut dalam tanggal tersebut, diharapkan untuk tidak melakukan kegiatan Sangjit ataupun wedding di hari tersebut. Siohnya untuk siapa kok? Untuk pasangan pengantin tentunya, dan biasanya juga melibatkan orang tua. Kalau adik kakak, emak engkong biasanya enggak. Ya, oke, paham ya? Kita coba dulu, kita lihat dulu. Bulan Januari ini ada tanggal 5, itu jatuhnya hari Jumat. Tanggal 6 hari Sabtu. Tanggal 5 Jumat itu cocok untuk Sangjit dan tidak baik untuk mereka yang bersio anjing. Tanggal 6 itu hari Sabtu, cocok untuk wedding, tidak cocok untuk mereka yang bersio babi. Nah, biasanya orang-orang tuh seneng dengan tanggal 11 Januari karena 1/1/2024. Ini jatuhnya hari Kamis, guys. Biasanya kalau mau hari apapun selama itu 11 Januari, di tahun-tahun sebelumnya itu selalu dikejar, ya. Tetap akan ada wedding. Tapi 11 Januari hari Kamis 2024 ini tertulis justru tidak baik untuk wedding. Nah, loh, ya kan? Kita lanjut, tanggal 12 itu hari Jumat, cocok untuk Sangjit, tidak baik untuk mereka yang bersio ular. Tanggal 13 itu hari Sabtu, cocok untuk Sangjit dan wedding, tidak cocok untuk mereka yang bersio kuda. Tanggal 19 itu hari Jumat, cocok juga untuk Sangjit dan wedding, tidak cocok untuk mereka yang bersio tikus. 21 itu hari Minggu, cocok untuk wedding saja, tidak cocok untuk mereka yang bersio macan. 28 itu hari Minggu juga, cocok untuk Sangjit saja, tidak cocok untuk mereka yang bersio ayam. Nah, gitu ya cara bacanya ya. Jadi bulan-bulan selanjutnya kita akan lebih cepat aja bacanya, kalau nanti videonya kepanjangan. Kalau videonya kepanjangan, kalian nggak nonton sampai habis nanti, ya kan? Masuk bulan Februari. Bulan Februari itu adalah tanggal yang baik itu tanggal 2, 16, 17, 18, 23, dan juga 24. Nah, yang harus kalian ingat dan harus kalian perhatikan adalah tanggal 10 itu adalah Imlek. Ya, itu jatuhnya di hari Sabtu, Imlek. Nah, karena Imlek, biasanya 2 minggu setelah Imlek atau di rentang Imlek sampai Cap Gome, biasanya orang Chinese itu tidak mau menyelenggarakan acara wedding. Biasanya ya. Nah, oleh sebab itu sebetulnya kalau kita mau mengikuti tradisi, maka tanggal 10, 16, 17, 18, 23, 24 ini gugur semua, guys. Karena ini semua ada di rentang Cap Gome. Cap Gomenya itu jatuhnya persis di tanggal 24, yaitu hari Sabtu. Dan teman-teman harus ingat, 2024 ini Indonesia akan menyelenggarakan pesta demokrasi. Pemilu jatuhnya di tanggal 14 Februari. Maka otomatis tanggal itu pun akan tidak mungkin ada orang yang akan melakukan wedding karena lagi pemilu. Dan biasanya mendekati pemilu itu suasana politik itu cukup panas. Jadi orang-orang biasanya akan lebih waspada ya. Nah, bagaimana dengan 2024? Mudah-mudahan aman-aman, lancar-lancar supaya kegiatan kita tidak terganggu. Kita masuk ke bulan Maret. Bulan Maret ini adalah bulan yang kita juga harus perhatikan karena di bulan Maret ini biasanya kita akan bertemu dengan awal Ramadan. Kita juga akan bertemu dengan yang namanya masa Prapaskah. Kita juga akan bertemu dengan yang namanya Cengbeng, ya kan? Nah, itu akan ada tanggal-tanggal baik untuk menikah itu tanggal 1, tanggal 8, tanggal 10, tanggal 15, tanggal 22, tanggal 29, dan tanggal 31. Nah, tapi ada beberapa catatan yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, tanggal 10 itu adalah hari Minggu. Tanggal 11 itu hari Senin dan itu adalah hari raya Nyepi. Sehingga tanggal 8 itu baik untuk Sangjit dan wedding, 9-nya tidak disebutkan, 10-nya hari Minggu baik untuk yang Sangjit, 11-nya itu adalah hari libur. Otomatis ini menjadi long weekend, guys.
Biasanya tanggal 8, 9, 10 akan dimanfaatkan untuk mereka untuk melakukan sangjit ataupun wedding karena ini long weekend. Ya, tanggal 29 itu jatuhnya hari Jumat, cocok untuk sangjit sebetulnya. Tapi tanggal 29 itu adalah periode Jumat Agung alias Paskah, ya, Trihari Suci. Maka biasanya umat Kristiani 29 Jumat Agung, Sabtu biasanya ada Sabtu Suci, minggunya ada hari Minggu Paskah, ya. Nah, kebetulan minggunya pun tanggal 31. Berarti itu juga cocok untuk wedding. Berarti 29, 30, 31 mungkin untuk yang umat Kristiani tidak akan memilih hari ini untuk sangjit ataupun wedding ya. Nah, kan ini yang harus diperhatikan. Oke, kita break dulu sejenak. Kita akan siap-siap masuk ke bulan April karena bulan April juga banyak gangguan. Apa aja? Kita tunggu setelah yang berikut ini. Jangan kemana-mana. Dan kalau masih belum subscribe tapi masih pengen nonton, mendingan subscribe dulu sekarang. Nah, sekarang kita masuk ke bulan April. Bulan April ini bulan yang banyak gangguan. Dan orang Chinese bilang bulan April itu kan bulan 4. Iya sih sebetulnya. Tapi kalau kalender bulannya sendiri, kalender Chinese, bulan April itu baru bulan 2 dan bulan 3. Ada peralihan di pertengahan bulan April. Nah, tanggal cantiknya kapan kok? Tanggal 7, tanggal 12, 13, 20, dan 28. Hanya ada 5 tanggal. Tapi yang harus diperhatikan adalah tanggal 4 April itu adalah Cengbeng, ya. Dan tanggal 10 dan 11 April itu adalah Idul Fitri. Jadi rasanya akan sulit kita menikah ataupun sangjit di tanggal 7, 12 maupun 13. Karena itu adalah peaknya periode Lebaran ini, ya kan? Tanggal 7 itu udah deket-deket jalur mudik tuh lagi heboh-hebohnya. 12, 13 biasanya masih dalam suasana Lebaran. Jadi tentunya akan sangat sulit untuk menyalakan acara di tanggal 7, 12, 13 karena 10, 11-nya Idul Fitri. Tinggal tersisa tanggal 20 dan 28. Repot ya bulan April ya. Cuma ada 2 tanggal berarti. Nah, dan kita masuk ke bulan Mei. Ini bulan Mei juga cukup seru. Kenapa? Karena tanggal yang cantik itu adalah tanggal 5, tanggal 10, 11, 24, 26, dan 31. Ada 6 tanggal. Tapi ada catatan, tanggal 10 itu hari Jumat, cocok untuk wedding dan sangjit. Dan tanggal 11 itu hari Sabtu, cocok untuk sangjit. Otomatis Jumat Sabtu ini baik untuk menyelenggarakan acara. Dan tanggal 9-nya itu adalah kenaikan Isa Al-Masih, hari Kamis. Libur guys. Maka otomatis ini akan menjadi minggu yang kalau tanggal 10-nya hari Jumat kita cuti, maka otomatis ini akan menjadi libur yang cukup panjang. Sementara tanggal 24 itu hari Jumat, tanggal 23-nya juga hari Kamis, itu pun hari Waisak, libur lagi. Dan tanggal 24, 26 juga bagus untuk wedding, jadi kalau mau cuti juga, ini juga bisa. Cutinya cuma 1 hari, liburnya dapatnya panjang, ya kan? Lumayan kan? Nah, sekarang kita masuk ke bulan Juni. Bulan Juni ini sudah masuk ke periode holiday season untuk anak-anak sekolah. Ada beberapa tanggal baik juga, yaitu tanggal 1, tanggal 7, tanggal 8, tanggal 9. Wah, ini berentet nih ya, 7, 8, 9. Jumat, Sabtu, Minggu ini tanggalnya bagus semua. Tanggal 15, tanggal 23, tanggal 29, tanggal 30. Waspada nih ya, tanggal-tanggalnya keren. Nah, ada long weekend, yaitu di tanggal 17, hari Senin. Dan ini adalah hari rayanya adalah Idul Adha. Ya, jadi kalau tanggal 15 kalian mau wedding itu cocok hari Sabtu, tanggal 17-nya libur tuh. Jadi panjang lagi kan. Nah, itu bulan Juni, kita masuk ke bulan Juli. Atau kita break dulu ya. Biar per 3 bulan aja, biar kalian punya waktu untuk subscribe dulu. Ya, kita subscribe dulu ya. Kita komen juga, kita share, kita like juga. Oke. Kalau masih penasaran dengan Juli, Agustus, September, dan sampai Desember, stay tune terus.
Sesuai dengan janji saya, kita masuk ke bulan Juli. Bulan Juli ini juga kalendernya tidak banyak. Ada tanggal 6, 7, 19, 21, 27. Tapi ada catatan 6 dan 7. 6 itu hari Sabtu, baik untuk wedding Sangjit. Tidak baik untuk yang bersio kerbau. Tanggal 7 itu hari Minggu, baik untuk wedding, tidak cocok untuk yang bersio macan. Hari Seninnya itu libur guys. Lagi-lagi long weekend guys. Ya, jadi ini udah tanggal 6-7-nya rame, tanggal 8-nya di hari Senin dikasih libur. Kayaknya kalau mau wedding tanggal ini cocok banget nih ya. Kita masuk ke bulan Agustus. Nah, bulan Agustus tentunya harus ingat, di bulan Agustus ini adalah kalau orang Chinese bilang ini udah mendekati ke bulan 7-nya orang Chinese. Tanggal berapa? Kita simak dulu aja. Tanggal cantiknya tanggal 2, tanggal 3. Tanggal 9, tanggal 17 itu hari Sabtu pas kita lagi kemerdekaan. Dan tanggal 24, 25, 30, dan 31. Ini banyak tanggal rentet nih ya. Sabtu Minggu, Jumat Sabtu. Wah ini oke juga nih. Tapi jangan lupa 18 Agustus. Itu jatuhnya berarti harusnya hari Minggu. Itu adalah Cit Gue atau bulan 7 tanggal 15 kalender bulan. Atau lebih dikenal sebagai Ghost Festival. Dan di rentang ini biasanya seminggu sebelum, seminggu sesudah orang pun tidak mau menikah ya. Jadi otomatis tanggal 9 Agustus itu termasuk bulan Cit Gue. Tanggal 24, 25 juga termasuk bulan Cit Gue. Masih mau percaya dengan tradisi ini? Saya kembalikan pada kalian. Kita masuk ke bulan September. Bulan September itu tanggal 6, 14, 15, 27, 29. Hanya ada 5 tanggal. Dan perlu diingat 17 September itu adalah Mid-Autumn Festival. Yang mana biasanya rentang seminggu dan seminggu sebelum dan seminggu sesudahnya justru orang Chinese berlomba-lomba menyelenggarakan acara. Karena ini terang bulan guys, festival lentera, makan kue bulan, ini jatuhnya di tanggal 17 September. Ya, itu adalah bulan September. Kita langsung aja ke bulan Oktober, November, Desember ya. Karena ternyata Oktober, November, Desember nggak banyak loh tanggalnya. Nah kan penasaran kan? Oktober udah masuk ke bulan ber. Katanya kan itu adalah bulannya untuk orang-orang menikah. Oktober itu cuman ada 3 tanggal guys. Tanggal 6, 25, dan 27. Gawat kan? Bulan November juga pun hanya ada 5 tanggal. 9, 10, 24, 29, dan 30. Hayo, sementara tidak ada hari libur bulan Oktober dan November. Bulan Desember kita sedikit membaik. Ada tanggal 7, 13, 15, 20, 22, 27, dan 28. Tentunya tahu dong 25 Desember itu Natal. Tentunya kalau 22 Desember mendekati ke 25 biasanya kalau umat Kristiani lagi sibuk-sibuknya di gereja, udah mau Natalan soalnya. 27, 28 itu sudah masuk ke akhir tahun, sudah ke holiday season. Kalau kalian menyelenggarakan acara tanggal 27, 28, harus dipertimbangkan apakah tamu-tamunya masih akan hadir atau tidak, atau bahkan mereka sudah pergi berlibur. Nah, ini yang harus kita waspadai. Ya, itu tadi semua adalah tanggal-tanggal cantik lucky date di 2024. Silahkan kalian catat kembali apakah ada tanggal pilihan kalian, kapan kalian berencana akan menikah. Bisa dicek cross ke orang-orang yang lebih paham untuk bisa menghitung patse kalian, menghitung unsur kalian, menghitung hal-hal penting dalam menentukan lucky date. Ya. Dan yang pasti ini adalah sebuah tradisi dan saya yakin banyak yang mau berkomentar semua tanggal itu baik kak, asal gimana hatinya dengan Tuhannya katanya. Ya betul. Tapi ini adalah sebuah tradisi, jangan sampai tradisi ini menjadi punah. Cukup untuk kita ketahui, kalau kalian tidak mau mengikuti, tidak apa-apa. Karena itu semua adalah haknya kalian, tapi tidak perlu menghujat juga. Kita lestarikan budaya kita lestarikan budaya Chinese ini, walaupun kita orang Indonesia, tapi Indonesia adalah negara yang beraneka ragam suku, dan suku bangsa Tionghoa adalah salah satunya. Oke? Thank you sudah nontonin. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, komen, dan juga share-nya. Dukung terus. Jangan lupa juga follow Instagram saya dan juga TikTok saya. Setiap malam kita masih live jam 8 malam di TikTok. Support terus.
dan sedang berpikir untuk buka konsultasi di TikTok. Bagaimana menurut kalian? Komen ya.